ارحمنا يا الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Surat Al-Isra. Bismillah, dengan menyebut asma Allah Ar-Rahmani yang maha murah, Ar-Rahimi yang maha pengasih. Subhana, maha suci, alladzi dzat asra, yang menjalankan waktu malam, ya abdihi, hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailan, di dalam waktu malam. Ini disebut dua kali, sebetulnya Isra itu perjalanan waktu malam, tapi maksudnya ditambahi lagi lailan, yaitu pada waktu malam. Itu bermaksud di sini ini adalah perjalanan itu hanya sebentar saja, itu dalam waktu kita kelihatannya, karena saking cepatnya di sana itu waktu di sana itu, sehingga di sana tidak terasa sudah sana ketemu Nabi, sholat 2 rakaat waktu malam. Tapi itu adalah waktu yang sebentar saja bagi kita. Ada maksudnya itu menyebutkan lailan dengan nakirah di situ itu adalah untuk menyedikitkan waktunya. Minal Masjidil Harami, dari Masjidil Haram yaitu Mekah, ilal Masjidil Aqsa, ke masjid yang jauh yaitu Baitul Muqaddas. Dikatakan Masjidil Aqsa karena saking jauhnya dari Masjidil Haram. Alladzi, yaitu masjid, barokna, yang kami telah barokai, khaulahu, sekitar masjid itu. Ini kenapa kok enggak ada suaranya ini? Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram, ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa, alladzi, ya masjid, baraknya, yang kami barakai, khaulahu, sekitar Masjidil Aqsa itu, dengan banyaknya buah-buahan dan banyaknya kali-kali yang mengalir. Linuriyahu, supaya kami perlihatkan, min ayatina, dari ayat-ayat kami yang ajib-ajib, yaitu kekuasaan Allah. Dari mulai berangkat saja beliau ini telah dinaikkan satu kendaraan namanya buraq. Kendaraannya ini lebih tinggi daripada khimar, tapi lebih pendek daripada bighal. Jadi enggak begitu tinggi, itu namanya buraq itu. Yang kecepatannya adalah ya mata memandang, kakinya sudah sampai situ, untuk saking cepatnya. Innahu, sungguhnya Allah, huwa Allah as-sami'u, yang innahu, sungguhnya Allah, alladzi asra bi 'abdihi tadi, huwa adalah Allah as-sami'u, zat yang maha mendengar, al-basiru, maha melihat, maha mengetahui dengan perkataan, perbuatan yang dibuat oleh hamba-hambanya, yang dibuat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di perjalanan pertama kali baginda Nabi ini dikasih buraq. Kemudian buraq ini adalah satu hewan langit, itu enggak namanya. Yang hewannya ini rupanya putih, lebih tinggi daripada khimar, tapi lebih pendek daripada bighal. Yang kendaraan ini adalah sangat cepat sekali, di mana mata memandang, kakinya sudah sampai di situ itu. Sehingga sampai ke Baitul Muqaddas. Kemudian buraq itu aku talikan di satu lubang di situ itu, yang biasanya para anbiya juga menalikan kendaraannya di lubang itu. Situ itu. Sebagian riwayat mengatakan bahwa malaikat Jibril yang membuat lubang itu. Kemudian lubangilah satu batu, kemudian dibuat untuk nali buraq di situ itu. Sampai sekarang juga masih ada itu tempatnya, bekas, yaitu lubang yang dibuat untuk nali buraq. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat di
sholat di dalam Masjidil Aqsa dengan sholat 2 rakaat. Disinilah para baginda Nabi bertemu dengan para anbiya. Itu. Maka Malaikat Jibril telah mendatangi aku, kata baginda Nabi. Malaikat Jibril telah mendatangi aku dengan membawa yaitu wadah yang berisi khamr dan wadah yang berisi dengan susu. Maka aku memilih wadah yang berisi susu. Kemudian Malaikat Jibril berkata, kamu telah benar memilih, yaitu kamu telah benar di dalam memilih, yaitu dengan memilih agama asli, yaitu agama Islam ini. Namanya karena orang itu kalau memilih susu, ya aslinya ya susu itu, orang itu makanannya. Tapi kalau memilih khamr itu bukan makanan asli manusia sebetulnya, itu adalah makanan buatan juga. Makanya dikatakan, karena itulah maka saya akan lihat katakan bahwa Malaikat Jibril berkata, kalau kamu sampai memilih khamr, maka umatmu akan susah diatur. Dan karena kamu memilih susu, umatmu akan mudah kamu atur nanti. Sehingga umat baginda Nabi Muhammad SAW ini umat yang paling mudah diatur. Mudah diatur, ditata itu mudah. Pada kebaikan itu senang mereka ini. Kemudian Malaikat Jibril mengajak aku ke langit, itu ke langit yang paling dekat dengan dunia. Maka dibukakanlah pintu di situ. Siapa ini? Ada penjaga langit ini. Saya Jibril. Siapa bersamamu? Ini adalah Muhammad. Apa sudah diutus dia? Ya, dia telah diutus sebagai utusan Allah SWT. Maka dibukakanlah pintu langit. Di situ ada Nabi Adam. Jadi di langit pertama ada Nabi Adam. Kemudian naik lagi di langit yang kedua. Dan naik kedua, maka di sana ada Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ketemu Nabi Adam, maka Nabi Adam mendoakan Nabi Muhammad SAW. Didoakan dengan doa-doa yang baik, gitu. Nah, cucu beliau. Kemudian beliau naik lagi. Di situ ada di langit yang kedua ini ada Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya. Nabi Yahya dan Nabi Isa ini juga menyambut baginda Nabi dengan sukacita. Dan mereka berdoa dengan doa-doa yang baik untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian baginda Nabi naik ke langit yang ketiga. Kemudian ketika sudah masuk di langit yang ketiga, maka Nabi bertemu di sana ini, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Nabi Yusuf ini dilihat baginda Nabi adalah orang yang sangat ganteng. Diberikan yaitu separuh kegantengan, separuh kecakapan. Maka beliau Nabi Yusuf menyambut baginda Nabi dengan sangat gembira, dan beliau juga mendoakan doa-doa yang baik untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian naik lagi baginda Nabi, naik ke langit nomor 4. Dibukakanlah naik ke nomor 4 di sana itu. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris senang melihat baginda Nabi. Kemudian beliau berdoa dengan doa-doa yang baik untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi para anbiya itu ngerestui dan doakan semua. Doakan baginda Nabi. Ini penting orang itu minta doa kepada para ulama. Minta doa. Jangan ngeritik saja, semua ulama dikritik semuanya. Salah sana, salah sini. Malah nggak dapat doa. Itu orang itu malah minta doa, minta barokah. Cari orang-orang yang soleh, minta doa. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW naik lagi itu ke langit yang nomor 5. Ternyata di langit yang nomor 5 itu ada Nabi Harun alaihissalam. Maka beliau juga menyambut baginda Nabi dengan gembira, dan beliau mendoakan dengan doa-doa yang baik untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian naik lagi ke langit yang nomor 6. Di situ baginda Nabi kita Muhammad SAW mendapati Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa menyambut dengan gembira. Nah, itu namanya kalau ada tamu itu mesti disambut dengan gembira. Kamu datang, mau apa ke sini? Disambut dengan gembira. Ini semua pelajaran ini juga sebagai pelajaran nyambut tamu juga ini. Kemudian berdoa dengan beliau, Nabi Musa berdoa dengan doa-doa yang baik untuk baginda Nabi kita Muhammad SAW. Didoakan semua para anbiya.
Naik lagi ke langit yang nomor 7. Ternyata di situ ada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Ibrahim itu bersandar di Baitul Ma'mur, yaitu Ka'bah yang ada di langit sana. Bersandaran di situ itu. Baitul Ma'mur ini besar sekali itu. Setiap kali ada malaikat yang masuk situ, sekali masuk tidak keluar lagi. Nah, itu ada 70.000 malaikat setiap kali masuk di Baitul Ma'mur itu, terus sudah tidak kembali lagi, tidak keluar lagi dari situ itu, tidak kembali lagi. Kemudian Nabi naik lagi sampai ke Sidratul Muntaha. Di Sidr itu adalah pohon sidr. Pohon sidr yang tempatnya, yang gedenya pol-polan, yang tempatnya yang tertinggi sana. Sudah nggak ada yang lebih tinggi lagi, melebihi pohon sidr itu. Beliau mensifati pohon sidr itu bahwa daunnya ini adalah sebesar kuping-kuping gajah. Nah, kemudian buahnya itu sebesar dandang begitu. Sebesar dandang, apa namanya itu ya? Dandang lah sebagai kita itu. Bukan kecil, yang besar. Itu satu kolah. Nah, ada kolah itu ya, sekolah-kolah itu berarti ya satu dandang buat kita itu. Satu bejana yang besar. Buahnya segitu, itu pohon sidr yang ada di sana ini. Ya. Akhirnya dapat wahyu, yaitu wahyu sholat. Wa ataina, dan kami beri Nabi Musa Alkitab, kitab Taurat. Wa ja'alna, dan kami jadikan kitab Taurat itu hudan sebagai petunjuk li Bani Israil, bagi Bani Israil. Allah tattakhidu, isinya petunjuk itu andanya. Allah tattakhidu, janganlah kalian mengambil min duni, selain aku, wakilan, sebagai wakil. Yaitu wakil itu maksudnya yaitu zat yang dipasrahi. Hendaknya selalu bergantunglah kepada Allah. Wakilkanlah, serahkannya masalah-masalah kepada Allah. Jangan ambil orang lain untuk menyerahkan urusan kalian kepada orang itu. Selesaikan urusanmu dengan Allah saja. Wakilkan semua urusan kepada Allah, maka Allah lah ni'mal wakil, adalah sebaik-baiknya zat yang diwakili, yang dipasrahi dalam segala urusan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم آلف بين قلوب أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم انصر سلطانا نصيرا. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.